Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Saride hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Bupati dan Wakil Bupati Kuburaya menyerahkan bantuan sarana usaha untuk pelaku industri dan UMKM serta bantuan bahan pangan untuk anak stunting. Bupati dan Wakil Bupati Kuburaya menyerahkan bantuan sarana usaha kepada pelaku industri dan UMKM serta bantuan bahan pangan untuk anak stunting yang digelar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada Senin 12 Desember 2022. DKUMPP sebagai leading sektor kegiatan ini bertujuan sebagai salah satu upaya penanganan dampak inflasi terkait kenaikan BBM tahun 2022. Dikatakan Bupati Muda, penyerahan bantuan kepada 31 UMKM ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka di tengah inflasi. Sistem data geospasial ini akan membantu agar penyerahan bantuan ini lebih tepat sasaran, terukur dan jelas. Dan ini akan terus kita kawal ke depannya sehingga semua dapat merasakan dampaknya, ujar Bupati Muda. Cepat berkembang dan sistem datanya kan sudah kita kawal dengan sistem informasi geospasial sehingga agar mudah bagi kita untuk memantau, melihat, mengawal, langsung mengembangkannya. Apapun misalnya soal legalitasnya, soal pasarnya, soal di mana, apa, karena ini by name, by address, by foto, ya, koordinat dan semua info-info terkait dengan pelaku usaha ini dan terkait dengan langsung data dasar rumah tangga. Jadi ini semua sudah komprehensif kita lakukan. Bupati Kuburaya hadiri wisuda Paradikta yang bertempat di Aula Kantor Bupati Kuburaya. Akademi Paradikta adalah sebuah pendidikan dan pelatihan terstruktur bagi kader pemberdayaan perempuan kepala keluarga dan kader perempuan di wilayah desa. Bupati Kuburaya hadiri wisuda Akademi Paradikta yang bertempat di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada Selasa 13 Desember 2022. Mengusung tema Perempuan Hebat, Desa Berdaulat, para wisudawati ini berasal dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuburaya. Akademi Paradikta adalah sebuah pendidikan dan pelatihan terstruktur bagi kader pemberdayaan perempuan, kepala keluarga atau PK, dan kader perempuan di wilayah desa dengan harapan setiap perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa dan wilayahnya. Bupati Muda dalam sambutannya menekankan agar para perempuan memiliki legitimasi yang kuat yang mampu membawa perubahan menembus zaman. Perempuan itu seperti jangkar, kokoh dan mampu menancapkan ilmu bagi lingkungan terkecilnya, yakni rumah tangga. Saya harap perempuan di Kabupaten Kuburaya dapat terus berkontribusi dan memberikan perubahan bagi Kuburaya terlebih Kepung Bakol bersama pemerintah dalam mengejar visi misi Kuburaya yakni bahagia, ujar Bupati Muda. Bupati Kuburaya bersama Wakil Bupati Kuburaya menyerahkan penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak di Kabupaten Kuburaya dan terdapat 14 penghargaan yang diberikan kepada masyarakat maupun desa. Bupati Kuburaya bersama Wakil Bupati Kuburaya menyerahkan penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak di Kabupaten Kuburaya yang digelar di Gardenia Hotel pada Selasa 13 Desember 2022. Diinisiasi oleh Bapenda Kuburaya, terdapat 14 penghargaan yang diberikan kepada masyarakat maupun desa. Dikatakan Logito, selaku Kepala Bapenda Kuburaya, salah satu kriteria dalam mendapatkan penghargaan ini adalah pelaku wajib pajak wajib menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, benar dan tepat waktu. Ia juga mengatakan hingga 1 November 2022, Kabupaten Kuburaya telah mendapat realisasi pajak daerah secara keseluruhan mencapai 104%.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengatakan pemerintah Kabupaten Kuburaya akan terus berkomitmen dalam memaksimalkan pajak daerah sehingga bermuara pada kesejahteraan rakyat. Di sini kita bisa lihat ada trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kuburaya sehingga mereka juga taat membayar pajak. Jadi, ini yang harus kita pertahankan dan tingkatkan sehingga hasil pajak ini dapat digunakan untuk hajat hidup orang banyak, tegas Bupati Muda. Ini sebuah apresiasi karena semuanya dengan kesadaran, self-assessment dan hasilnya maksimal. Artinya apa? Kita melihat itikat baiknya ini. Bahwa, nah di sini juga pasti fondasinya karena itu mengindikasikan bahwa ada trust kepada pemerintah Kuburaya dalam segi kebijakan. Karena kalau orang bayar pajak ini kan dia bertanya-tanya nih, saya ini bayar pajak ini kemana ini? Nah, dipakai, dikelola di mana? Nah kalau insya Allah pemerintah Kuburaya mencoba meyakinkan bahwa selama ini kita betul-betul mendaratkan pengelolaan itu kepada benar-benar hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga langsung konkret kepada langkah-langkah yang bisa mempercepat kelayakan hidup, kemudian IPM, kesehatan dan juga kelayakan dari masyarakat, termasuk juga pendidikan, kesehatan dan juga pemberdayaan serta infrastruktur yang memang betul-betul dibutuhkan, bukan infrastruktur yang kemudian ya hanya untuk misalnya mohon maaf hanya untuk birokrasi, tapi infrastruktur yang memang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Jadi gitu. Daerah ini harus ada pendapatan. Salah satu sumber pendapatannya adalah dari pajak. Nah, oleh karena itu saya juga menekankan kepada pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan terhadap mereka yang patuh membayar pajak, dengan harapan kalau pajak ini terbayar dengan tepat waktu, mencapai target, yang tentu saja perencanaan penganggaran dalam setiap tahunnya akan berjalan dengan baik. Jadi ada pola keseimbangan antara pemberi pajak sebagai penggerak roda ekonomi di daerah dengan kita sebagai regulatornya memberi kepastian mereka, penghargaan terhadap mereka. Jadi yang pertama memang kita ini memberi pengertian ya kepada wajib pajak bahwa pajak ini dipakai untuk membangun Kabupaten Kuburaya. Ini yang harus kita tanamkan. Yang kedua adalah bahwa pajak itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi yang kita inginkan masyarakat itu adalah pajak itu adalah kebutuhan. Ketika dia sudah merasa kebutuhan, maka dia tetap akan melaksanakan kewajiban. Ketua Bunda PAUD bersama Ketua GOW Kabupaten Kuburaya hadiri kegiatan Gebiar PAUD dan Porseni PAUD di Kecamatan Kuala Mandor B. Gebiar PAUD tersebut diikuti oleh 250 anak yang berasal dari Kecamatan Kuala Mandor B dengan 6 cabang lomba untuk anak PAUD dan 1 cabang lomba untuk guru PAUD. Ketua Bunda PAUD bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Kuburaya hadiri kegiatan Gebiar dan Perseni PAUD Kecamatan Kuala Mandor B yang diselenggarakan di halaman kantor camat Kuala Mandor B pada Rabu 14 Desember 2022. Gebiar PAUD tersebut diikuti oleh 250 anak PAUD yang berasal dari Kecamatan Kuala Mandor B dengan 6 cabang lomba untuk anak PAUD dan 1 cabang lomba bagi guru PAUD. Ketua Bunda PAUD Kabupaten Kuburaya, Rosalina Muda menyampaikan apresiasi dan semangat para peserta lomba dalam menunjukkan bakat dan kemampuannya dalam berkompetisi. Ia berharap dengan adanya Gebiar PAUD di tingkat kecamatan dapat menjadikan anak PAUD lebih percaya diri, kreatif dan berpikir kritis. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Kartu Identitas Anak atau KIA bagi peserta Gebiar PAUD. Nurmarini selaku Kepala Dukcapil Kuburaya mengatakan animo orang tua dalam membuatkan kartu KIA bagi anaknya cukup tinggi sehingga ia berharap di kecamatan lain juga dapat mengajukan pembuatan kartu KIA. Seperti diketahui, kartu KIA sangat penting bagi anak dalam mengurus administrasi kependudukan. Hingga kini, pemerintah Kabupaten Kuburaya telah mencapai 44%, di mana target nasional berada di 40%. Biasanya Porseni dan Gebiar PAUD ini setiap akhir tahun kita adakan bersama di kabupaten. Nah, tentunya kalau diadakan di kabupaten, kecamatan mengirim beberapa utusan saja. Nah, akhirnya
sudah tahun yang kedua ini kita mengadakan di setiap kecamatan masing-masing. Tentunya dengan harapan supaya anak-anak kita yang dari desa-desa yang jauh bisa ikut hadir kalau berkumpulnya di kecamatan. Nah, sehingga tentu saja dengan demikian peserta menjadi ramai dan anak-anak kita juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru karena mereka yang tadinya nggak bisa ikut ke kabupaten bisa hadir di kecamatan. Nah, tentu saja kita berharap dari kegiatan ini adalah memupuk rasa percaya diri pada anak karena pada saat ini mereka tampil berlomba sambil bermain tentu saja, lomba yang menyenangkan. Lomba ada 6 untuk anak-anak PAUD, 1 untuk guru-guru PAUD. Anak-anak diikuti oleh 18 PAUD yang ada di Kecamatan Kuala Madorbel. Lomba untuk anak-anak ada 6 cabang lomba, sedangkan untuk guru-guru ada 1 cabang lomba. Jadi untuk kepemilikan Kia secara kabupaten kita sudah melebihi target nasional. Target nasional kita 40%, kita sudah di angka 44%. Hanya saja di tahun 2023 nanti target nasional meningkat menjadi 50%. Oleh karena itu kepung bakul antara kami Dinas Dukcapil terutama dengan pengelola PAUD ini sangat kami harapkan karena dari mereka nantilah kami akan bisa menjadikan identitas ini sebagai sebuah keniscayaan bagi anak-anak usia PAUD. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya hadiri uji publik sesi 2 Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD pada Pemilu tahun 2024. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya hadiri uji publik sesi 2 Rancangan Penataan Daerah, Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD dalam Pemilu tahun 2024 di Hotel Dangau pada Kamis 15 Desember 2022. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Yusran Anizam, menyampaikan antusias masyarakat Kuburaya yang tinggi dalam mengawal pesta demokrasi ini. Ia juga mengatakan bahwa Kuburaya mendapat jatah 45 kursi seperti sebelum-sebelumnya. Kegiatan uji publik terkait dengan bagaimana proses menentukan daerah pemilihan maupun jumlah anggota calon DPRD Kabupaten Kuburaya untuk pemilu 2024 ini. Nah, kita semua mendukung dan mengapresiasi proses ini. Kita optimis tahapan pemilu sampai dengan saat ini alhamdulillah berjalan sukses. Dari segi pelaksana, penyelenggara, KPU ini berjalan profesional, independen. Kemudian antusias masyarakat juga menyambut, mengikuti, mengawal pesta demokrasi ini juga luar biasa. Total tetap 45 kursi karena kursi itu berdasarkan jumlah penduduk 500 sampai 1 juta itu maka dia 45, 1 juta ke atas dia 50. Nah, kalau pemekaran kecamatan itu sebenarnya menjadi satu prinsip yang sangat dibolehkan untuk dimekarkan. Dapil juga bisa pecah. Tapi sampai hari ini kan Kecamatan Kumpai Raya ini kan belum keluar ID kecamatan. Jadi kami masih menunggu, tetapi walaupun itu belum keluar, kami memandang ada beberapa prinsip yang barangkali harus kita perbaiki. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Sarides mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.